Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-91. Seperti biasa bagi kalian baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Master Nivan yang ada di dinasti Sisia akan kembali ke kediamannya di kota Dewa Jatuh. Namun ketika akan kembali, ia membatalkannya karena Yuecha selaku biksu datang untuk mengunjungi dinasti Sisia. Yuecha yang datang bermaksud untuk memberikan khotbah pada orang-orang dinasti Sisia. Namun tidak ada satu orang pun yang datang untuk mendengarkan ceramahnya. Hanya ada Master Nivan, Dai, Nanan, dan satu orang yang menggunakan tudung yang tidak diketahui identitasnya. Namun ketika seorang bertudung itu baru saja datang untuk mendengarkan khotbah Yuecha, Yuecha malah menghentikan khotbahnya. Master Nivan terkejut karena itu terjadi tiba-tiba. Seseorang bertudung di samping Master Nivan tertawa. Tentu saja Master Nivan bingung dengan apa yang dilakukan seorang tersebut. Yang kemudian seseorang itu melepas tudungnya yang ia kenakan, menampakkan sosok aslinya dan mengatakan bahwa pada akhirnya ia menemukan Yuecha. Sosok wanita dengan rambut merah, jika dilihat sedikit lebih mirip dengan Huo Feng. Berpindah pada Meng Liang yang tengah menikmati buah semangka dengan riang. Seorang pelayan menanyakan pada Meng Liang, apakah ada sesuatu yang membuat hati Meng Liang ceria kali ini? Meng Liang hanya mengatakan bahwa seseorang yang menarik telah datang ke dinasti Sisia hari ini. Pelayan itu penasaran menanyakan, siapa orang tersebut? Meng Liang mendongak dengan senyuman mengatakan bahwa itu adalah seseorang yang bisa membuat Yuecha meninggalkan dinasti Sisia. Meng Liang menceritakan bahwa Yuecha selalu bepergian untuk menyebarkan agama Buddha. Suatu hari saat dia bepergian, dia menyelamatkan Huo Yiyi, putri dari keluarga Huo di Qingzhou. Di saat itu, Huo Yiyi telah tersadar mengatakan bahwa Yuecha telah melihat tubuhnya. Berdasarkan ajaran leluhur keluarganya, jika seseorang telah melihat tubuhnya, maka dia harus mengikuti seorang itu seumur hidupnya. Dan di sini Yuecha lah yang telah melihat tubuhnya. Namun Yuecha seolah menolaknya. Penolakan itu membuat Yiyi semakin ganas. Dia segera memeluk Yuecha dari belakang, yang membuat tubuh Yuecha merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Dari situlah Yuecha terus menghindari Yiyi. Yiyi terus mengejar Yuecha kemanapun dia berada. Dengan anggapan jika mereka berdua wanita tidak dapat menikah, maka mereka hanya harus menjadi saudara. Kejar-kejaran berlangsung beberapa waktu, dan pada akhirnya Yuecha menerima Yiyi menjadi saudarinya. Pelayan itu menanyakan kepada Meng Liang, apa alasan Yuecha masih terus menghindari Yiyi? Meng Liang bingung bagaimana menjawabnya. Kembali di tempat di mana Master Nivan dan yang lainnya berada. Di sana juga sepertinya, Yiyi telah menceritakan apa yang terjadi pada mereka, hingga Master Nivan dan yang lainnya terharu. Yuecha memiliki kisah yang sedemikian rupa, dan alasan mengapa Yuecha terus berlari menghindari Yiyi adalah, Yiyi selalu menawarinya makanan-makanan haram padanya. Yiyi memberi Yuecha daging. Tentu saja Yuecha menolaknya, karena Buddha tidak memakan daging. Yiyi tidak menyerah. Ia menawari Yuecha dengan minuman enak, dan tentu saja Buddha atau biksu tidak meminumnya. Karena terus ditolak, Yiyi mau tidak mau menyeret Yuecha untuk pergi bersamanya berbelanja dengannya. Yiyi mengatakan, mengapa Yuecha terus menjadi seorang biksu? Apakah Yuecha akan menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk menjadi biksu? Padahal begitu banyak hal indah di dunia ini, ia akan membuat Yuecha menikmatinya. Yuecha mencoba melarikan diri lagi. Ia berteriak ia akan bertobat pada Sang Buddha. Namun Yiyi tidak akan membiarkan Yuecha pergi begitu saja. Dia menghadang dengan berapi-api mengatakan, apakah Yuecha akan melarikan diri lagi? Kali ini ia tidak akan membiarkannya. Di tempat Master Nivan, ia memerintahkan Huo Feng untuk segera berubah menjadi besar. Mereka harus pergi mengikuti kemana Yuecha dan Yiyi pergi. Master Nivan dan yang lainnya segera menunggangi Huo Feng dan mengejar mereka. Kembali kepada Yuecha, ia terlihat tengah waspada dan bersiap mengatakan, pemikiran kotor hanya akan membuat orang menghadapi keburukan.
yang tidak baik untuk latihan. Dirinya Yuecha telah mengabdikan diri pada Buddha. Mereka terus bertukar kata untuk beberapa saat. Master Nifan yang telah sampai di tempat mereka seolah bahagia karena melihat drama yang luar biasa. Di sisi Yuecha, ia tidak bisa mengimbangi kata-kata Yi yang fasih. Hingga akhirnya ia memilih untuk melarikan diri lagi. Yi masih terus mengejar Yuecha kemanapun Yuecha pergi. Karena ia telah meyakinkan diri sendiri, ia tidak akan melepaskan Yuecha kali ini. Di sisi Master Nifan yang ada di udara menunggangi Wu Feng mengatakan, sepertinya mereka pergi keluar kota. Long Er mengatakan, sepertinya Pangeran Zhou dan Meng Liang pasti bahagia. Karena Yuecha meninggalkan dinasti Xixia. Nanan menimpali, mungkin memang merekalah yang menyebarkan informasi bahwa Yuecha berada di dinasti Xixia. Dai menanyakan kepada Master Nifan, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Master Nifan dengan berbinar mengatakan, tentu saja akan mengikuti mereka. Itu adalah drama yang bagus yang tidak mungkin ia lewatkan. Tanpa menunggu, Master Nifan dan yang lainnya pergi mengikuti Yuecha dan Yi. Di malam hari di tengah hutan, sepertinya Yuecha tertangkap oleh Yi karena begitu kelelahan. Yi menggoda Yuecha namun berhenti ketika melihat adanya Master Nifan dan rombongannya di sana. Master Nifan yang ditatap oleh Yi meminta untuk mengabaikan dirinya dan yang lainnya. Yi kesal berteriak, mengapa mereka mengikuti dirinya. Mereka berdebat untuk sesaat namun akhirnya reda. Master Nifan menawarkan ayam panggang yang ia buat. Itu akan mengisi perut mereka. Yi berterima kasih karena itu luar biasa nikmat. Namun Yuecha tidak memakannya. Ia akan pergi ke samping. Mereka dapat menikmatinya. Long Er mengatakan, bahkan Yuecha menolak makanan dari Master Nifan. Master Nifan mengatakan bahwa orang-orang dalam ajaran Buddha tidak akan memakan daging dan tidak menghabisi makhluk hidup. Mendengar itu membuat Yi tidak bisa mengatakan apapun. Ia memutuskan untuk mengikuti Yuecha. Setelah sampai, ia memberikan sebuah jeruk kepada Yuecha untuk dimakan. Yuecha tentu menerimanya karena ia tahu jeruk itu pemberian dari Master Nifan. Yi mengatakan, apakah Yuecha tahu? Jika Yuecha tidak memakan ayam panggang itu, maka Yuecha akan kehilangan kesempatan emas. Namun Yuecha tidak menanggapinya. Mereka akhirnya terus berbincang untuk beberapa waktu. Di sebuah tebing tidak jauh dari tempat mereka beristirahat menyalakan api unggun, salah satu hewan kuno yang disebut cilin hitam tengah mengintai mereka. Cilin mengatakan, ia tidak menyangka Phoenix, rubah langit, dan naga masih bersama dan bersatu. Tiba-tiba ada sosok muncul dari belakang Cilin mengatakan, ia kehilangan kontak dengan Raja Iblis Mosa. Jadi ia hanya bisa meminta bantuan Cilin untuk menangani masalah ini. Sosok itu meneruskan, seperti yang dikatakan Raja Iblis, orang lain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, tapi Yuecha harus dihabisi. Cilin menanyakan, apakah Yuecha itu benar-benar seorang putra Buddha? Sosok itu menjelaskan, awalnya Yuecha adalah seorang iblis, tapi sekarang ada pancaran aura mirip dengan keberadaan itu di tubuhnya. Jika membiarkan Yuecha terus menyebarkan Buddha, maka rencana tertinggi dari Raja Iblis akan hancur. Cilin terlihat bingung dengan apa yang sosok itu katakan. Dia tidak mengerti sama sekali. Sosok itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya berpesan untuk Cilin berhati-hati agar tidak gagal. Yang kemudian sosok itu menghilang meninggalkan Cilin. Cilin mendengus sombong. Ia tidak akan gagal seperti Yuecha. Ia akan melakukannya dengan sempurna karena mereka itu hanyalah semut di matanya. Waktu berlalu keesokan harinya. Master Nifan dan semuanya masih tertidur. Wu Feng terbangun terlebih dahulu karena merasakan sesuatu yang tidak beres. Ketika ia melihat ke langit, langit telah berubah menjadi hitam, dan pusaran dari awan hitam muncul berputar di langit. Dan dari sana, terlempar dengan kecepatan luar biasa sesuatu menuju ke arah hutan di mana Master Nifan dan yang lainnya berada saat ini. Itu segera membentur tanah dan menyebabkan ledakan dia begitu besar. Namun Wu Feng begitu cepat tanggap membantu dan menyelamatkan semuanya. Master Nifan segera tersadar dan mencari sumber suara yang begitu mengejutkannya. Wu Feng mengatakan, ia tidak tahu berasal dari mana sesuatu itu, tapi terlalu berani menyerang Master Nifan. Mendengar itu membuat Master Nifan panik. Yuecha dan Yi juga tiba untuk melihat apa yang terjadi. Yuecha menyimpulkan bahwa sesuatu itu tidaklah sederhana karena pandai menyembunyikan auranya. Nanan meminta untuk mereka melihat ke atas langit.
di mana langitnya masih gelap dan menampakkan begitu banyak bintang. Yi Yi terkejut menanyakan apa yang terjadi, sedangkan Huo Feng dan yang lainnya seolah mengetahuinya. Dalam pandangan Yi Yi tidak ada apapun di sana, dan hanya bintang dengan langit yang gelap. Tetapi jika seseorang yang dapat melihatnya, tergambar jelas susunan bintang membentuk kepala naga. Long Er mengatakan, IQ Yi Yi begitu rendah bukan? Karena tidak bisa melihatnya. Master Nifan terkejut mendengarnya, padahal Master Nifan sendiri tidak bisa melihatnya sama sekali. Wajahnya menjadi begitu jelek. Tiba-tiba terdengar suara tawa menggelegar, membuat semua orang waspada. Long Er mengejek suara tawa itu yang terlalu jelek. Sosok itu mengatakan, sudah bertahun-tahun, tidak ada yang berani menghinanya dengan menyebut suaranya jelek. Tapi seperti yang diharapkan dari klan naga, karena Long Er tidak menyukainya, maka ia akan tertawa lebih banyak lagi. Suara tawa semakin riuh dan semakin besar terdengar, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Semakin keras suara tawa, semakin mengganggu semua orang. Namun tidak dengan Master Nifan. Ia bingung padahal ia tidak mendengar suara apapun. Master Nifan meraih saku dari balik bajunya dan mengeluarkan penyumbat telinga. Ia memberikan pada Dai dan dirinya sendiri untuk menyumbat telinga mereka. Dai yang menggunakannya tidak lagi mendengar suara yang menyiksa tadi. Nifan juga memberikan banyak penyumbat telinga dan memberikan kepada semua orang. Semuanya menerima dengan senang hati dan berterima kasih kepada Master Nifan. Setelah memakainya, mereka benar-benar merasa nyaman, tidak merasakan kebisingan dan sakit telinga mereka. Mengetahui bahwa tawanya sudah tidak berpengaruh, membuat sosok itu marah memaki curang. Huo Feng sepertinya kini telah mengetahuinya. Suara itu berasal dari Qilin. Huo Feng bersiaga mengatakan, apakah itu Qilin yang masih hidup? Qilin tertawa menanyakan, apakah Huo Feng terkejut? Alasan mereka bersembunyi adalah hanya untuk menunggu datangnya era baru. Namun sayangnya ia keluar lebih lambat karena kendala. Jadi sekarang ia keluar untuk membereskan masalah. Huo Feng menebak, apakah mungkin semua masalah dan malapetaka yang terjadi di dunia adalah campur tangan Qilin? Apakah Qilin sekarang bergabung dengan klan iblis? Qilin mencibir, sepertinya Huo Feng tidak mengetahui apapun. Jika begitu, lebih baik tidak mengetahui apapun. Yang kemudian serangan dari langit menghujam ke bawah menuju di mana Master Nifan dan yang lainnya berada. Huo Feng bergegas terbang untuk menghalau serangan itu. Huo Feng mendorong kekuatan api yang begitu besar untuk menghentikan serangan Qilin. Benturan kedua serangan itu membuat ledakan yang begitu besar dan kuat. Gelombang kejutnya pun begitu luar biasa. Master Nifan tentu dengan segera melindungi Dai agar tidak terluka, karena Ayang adalah utama. Serangan pertama kali tidak berhasil. Qilin menggunakan klonnya untuk menyerang ke arah Huo Feng. Qilin mengatakan bahwa Huo Feng tidak akan bisa berbuat apapun dan tidak akan dapat menyentuh dirinya. Huo Feng tanpa ampun menerjang ke arah klon-klon Qilin satu persatu. Namun tidak semua Huo Feng dapat hentikan. Semakin lama semakin banyak pula klon yang Qilin keluarkan. Semua klon itu menuju ke arah di mana Master Nifan dan yang lainnya berada. Salah satu klon Qilin menuju ke arah Yi Yi dengan bermaksud untuk menyerang dan menghabisinya. Namun Yi Yi tentu tidak tinggal diam saja. Ia menoleh dengan wajah bengisnya menatap klon Qilin. Namun sebelum Yi Yi menggunakan kekuatannya, Yuecha telah menahan klon Qilin untuk melindungi Yi Yi. Yuecha mengatakan, menurut legenda, Qilin adalah salah satu dari 4 hewan kuno, lahir setelah permukaan dunia terbentuk, dan sebelum umat manusia terlahir. Qilin adalah penguasa langit dan bumi, bahkan setelah iblis dan dewa menguasai bumi. Karena kekuatan yang dimilikinya, Qilin masihlah berstatus tinggi. Master Nifan terkena gigitan salah satu klon Qilin. Ia marah dan terkejut di saat yang bersamaan. Qilin mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah demi kemuliaan Raja Iblis. Ada baiknya mereka segera menghilang dan menghapus keberadaan mereka. Dan mereka akan menghilang di bawah bayang-bayang pekat Hetu Luosu miliknya. Tiba-tiba serangan lain datang menghujam ke arah mereka sekali lagi. Sebelum serangan itu mendarat, di sisi Master Nifan seolah memahami sesuatu. Ia tahu bahwa Hetu Luosu adalah harta spiritual milik Kaisar Dijun. Serangan Qilin kini telah melesat dan menghujam Huo Feng dengan begitu dahsyat, membuat Huo Feng segera mengerang kesakitan. Serangan itu masih belum berhenti, sehingga membentur permukaan tanah, menyebabkan ledakan dan debu.
Sekali lagi Master Nifan melindungi Ayang dari gelombang kejut dan serangan susulan. Master Nifan melihat ke arah di mana Huo Feng terjatuh dan berteriak memanggilnya. Huo Feng terlihat babak belur di tubuhnya mencoba untuk bangkit. Huo Feng walaupun mencoba untuk tetap kuat, namun kekuatannya habis. Ia akhirnya terjatuh melemah. Master Nifan benar-benar panik dan terkejut di saat yang bersamaan. Cilin mengatakan, apakah mereka kini sudah mengetahui bagaimana kekuatan Hetu Luosu? Tidak ada jawaban dari semuanya, sedangkan Master Nifan berjalan perlahan mencoba untuk lebih dekat. Namun ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya terus berjalan, sedangkan orang-orang yang ada di belakang menatap dengan penasaran. Setelah dirasa cukup dekat, Master Nifan berhenti dan mengatakan, Hetu Luosu adalah harta roh milik Kaisar Iblis Dijun. Master Nifan menanyakan, apakah Kaisar Iblis yang Cilin katakan itu adalah Dijun bukan? Cilin sedikit terkejut karena Master Nifan mengetahui Kaisar Iblis Dijun. Cilin menampakkan wujudnya dan kemudian tertawa membenarkannya bahwa Hetu Luosu yang ia gunakan adalah milik Kaisar Iblis Dijun. Cilin menanyakan, apakah Nifan takut? Tiba-tiba Master Nifan tersenyum mengatakan, karena telah memastikan bahwa itu adalah Hetu Luosu, maka itu akan mudah. Tentu saja Cilin tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Master Nifan. Cilin menanyakan, apakah Nifan menjadi bodoh karena takut? Master Nifan tersenyum dan berdiri tegak mengatakan, kebetulan ia juga pernah melihat Hetu Luosu. Cilin tentu tidak mempercayainya. Ia mengatakan bahwa itu adalah lelucon yang paling lucu yang pernah ia dengar dalam puluhan ribu tahun. Setelah kematian Dijun, pemimpin klan Cilin lah yang menjadi kaisar dari klan iblis. Hetu Luosu lalu disimpan oleh pemimpin dan tidak dipublikasikan. Nifan yang hanya seorang manusia benar-benar berani berpura-pura pernah melihatnya. Master Nifan mencoba meyakinkan, ia tidak hanya pernah melihatnya, tapi juga ia bisa menggambarnya. Cilin kena mental mendengarnya. Ia terkejut. Master Nifan menjelaskan bahwa terus terang saja, Hetu Luosu itu hanya mirip dengan rumus matematika. Jadi ia mengingatnya dengan sangat baik. Dulu ia sering bertanya tentang poin-poin pengetahuan aneh saat bermain game online. Ia juga banyak mengetahui tentang rumus algoritma dari gambar itu. Jika Cilin benar-benar ingin tahu, maka ia bisa memberitahunya. Cilin tertawa terbahak-bahak menimpali. Apakah Nifan pikir ia adalah orang bodoh? Tatapan Cilin menajam ketika ia mengatakan, ia akan melenyapkan mereka semua. Serangan api ungu keluar dari mulut Cilin melesat menuju ke arah di mana Master Nifan dan yang lainnya berada. Huo Feng yang babak belur berteriak memberitahu pada Master Nifan bahwa api yang dilepaskan oleh Cilin dapat membakar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi Dai tiba-tiba menghentikan Huo Feng untuk tidak mengganggu. Mereka hanya bisa percaya pada Master Nifan untuk sekarang. Dai yakin semua ini adalah rencana Master Nifan. Di depan mereka, Master Nifan berdiri dengan gagah berani dan seolah tidak tergoyahkan. Tapi dalam hatinya ketakutan, pucat dan bingung. Ia bergumam seharusnya tidak menjadi seperti itu. Master Nifan membayangkan alur ceritanya akan berbeda. Ia akan menjelaskan pada Cilin tentang Hetu Luosu dan selesai. Tapi mengapa berbeda dari yang ia rencanakan? Master Nifan berteriak kesal dalam hatinya. Autornya terlalu suka-suka membuat cerita. Ia berteriak bahwa ia membenci autor. Namun Master Nifan tidak akan berhenti begitu saja. Ia bergerak mengatakan, karena telah terlanjur, maka ia akan menghadapi Cilin. Master Nifan menggerakkan tangannya membuat segel dan mengaktifkan teknik tubuh Zen. Energi kehidupan meluap mengitarinya. Setelah persiapannya selesai, serangan Cilin menghujam mereka semua. Serangan itu membuat ledakan besar seolah-olah menenggelamkan mereka ke dalam api ungu yang begitu dahsyat. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa, Raja Kultivasi part ke-91. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!